Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kades Pratiwi, NIM A1181015. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Yang pertama, proses sistem operasi yaitu ada 3: multiprogramming, multiprocessing, dan distribusi processing. Di mana multiprogramming ini manajemen banyak proses pada suatu pemrosesan. Contohnya, komputer pribadi bersifat workstation, artinya sistem pemroses tunggal yang dapat menjalankan banyak program atau teks seperti Windows 3.0, Windows NT, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, multiprocessing, di mana manajemen banyak proses dalam satu komputer. Contohnya pada sistem operasi Microsoft Windows NT, Unix, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, distributed processing, di mana manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar. Kemudian kebutuhan utama pengendali proses yaitu ada 3. Yang pertama, saling melanjutkan. Yang kedua, mengikuti kebijaksanaan tertentu. Yang ketiga, mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses. Program control block ini memiliki 3 kelompok informasi. Yang pertama, informasi identifikasi proses. Yang kedua, informasi status pemroses. Yang ketiga, informasi kendali proses yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, informasi penjadwalan. Yang kedua, penstruktur data. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Yang keempat, kewenangan proses. Yang kelima, manajemen memori. Yang ketujuh, kepemilikan dan utilisasi sumber daya. Operasi-operasi yang terjadi pada proses yaitu penciptaan proses, penghancuran proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwal proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Kemudian di sini akan kita masuk pada intinya, yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Nah, di mana sistem operasi komputer ini yaitu perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolahan data. Dan juga sistem operasi komputer merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Memori komputer dalam hal ini yaitu hard disk, bukan memori RAM, pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software lainnya. Fungsi OS ini yaitu terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat aplikasi, sistem operasi, dan para penggunanya, di mana berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para penggunanya. Layanan OS ini di mana sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut, yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan IO device, pengaksesan terkendali terhadap berkas pengaksesan sistem, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, serta accounting. Di mana pembuatan program yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrograman untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi pemrograman, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data yang harus dimuat ke memori utama. Kemudian pengaksesan IO device, artinya setiap sistem operasi
harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Pengaksesan terkendali terhadap berkas yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Kemudian deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika permasalahan muncul pada sistem operasi atau komputer, harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian akunting, yaitu sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam. Booting berarti proses mengaktifkan komputer sampai diambil alih oleh sistem operasi, yang disebut juga dengan istilah bootstrap. Ketika listrik pada komputer dinyalakan, aliran listrik mengalir ke bagian chip yang ada beserta kerangkaian elektronik lainnya yang tersambung pada mesin tersebut. Kemudian jenis-jenis booting ini, yang pertama cold boot, yang terjadi ketika komputer dari dalam keadaan mati, kebalikan dari warm boot. Warm boot, proses boot yang terjadi ketika komputer diberikan arus listrik kembali, di mana arus listrik dimatikan hanya sejenak. Soft boot, proses boot ini yang dikendalikan melalui sistem. Hard boot, yaitu yang terjadi dengan cara dipaksa, kebalikannya dari soft boot. Reboot, peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Jenis-jenis OS, yaitu DOS, Disk Operating System. Yang kedua Windows, yang ketiga Mac, yang keempat Unix, yang kelima Linux. Kemudian kita akan membahas tentang Windows, di mana Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengaktifkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS, cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard. Berikut merupakan beberapa fungsi dari sistem operasi Windows. Yang pertama, menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Selanjutnya, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang selanjutnya, mengolah data input dan output serta mengendalikannya. Kemudian, dan perkembangan Windows hingga tahun ke tahun, yaitu Windows 1, 2, 3, 3,1, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8,1, Windows 10. Di sini, di mana Windows ini memiliki perkembangan. Di Windows pertama ini, diperkenalkan pada tahun November 1985, di mana banyak hal yang telah berubah, namun beberapa juga tetap dipertahankan untuk lebih mengenal sejarah Windows dari versi awal hingga versi saat ini. Dari sinilah Windows bermula. Perkembangannya dipelopori oleh Bill Gates yang juga seorang founder Microsoft. Windows 1 original diluncurkan pada tahun 1985. Dan untuk membantu pengguna agar lebih familiar terhadap sistem ini. Yang kedua yaitu Windows 2 dikembangkan pada bulan Desember tahun 1987, di mana salah satu inovasi terbesar yang muncul di Windows 2 ini yaitu kemampuannya untuk meminimalkan atau memaksimalkan diri yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan insourcing atau zooming. Yang ketiga Windows 3 yaitu pada
bulan Mei 1990, di mana versi Windows ini membuat tersebar luas dengan sukses yang kemudian menyaingi Macintosh milik Apple Inc. Dan kemampuan untuk menjalankan program MS-DOS yang juga mendukung 256 warna sehingga MS-DOS. Kemudian Windows 3,1 pada tahun 1992, di mana ciri khas utama berupa adanya font True Type. Permainan Minesweeper mulai bisa dimainkan dengan Windows 3,1 yang memerlukan RAM sebesar 1 MB untuk dapat bekerja. Kemudian Windows 95 pada bulan Agustus 1995. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 adalah diperkenalkannya tombol Start dan menu Start yang sampai saat ini masih ada dan terletak di pojok kiri bawah layar. Windows 95 juga memperkenalkan sistem 32 bit yang dapat melakukan multitasking. Windows 98 pada bulan Mei tahun 1998, di mana Windows versi ini sudah dilengkapi dengan Internet Explorer 4, Outlook, Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetShow Player. NetShow Player kemudian digantikan dengan Windows Media Player pada Windows 98 edisi kedua pada tahun 1999. Kemudian ada pun Windows Millennium Edition (ME) pada bulan September tahun 2000. Banyak yang berpendapat bahwa Windows ME merupakan versi yang kurang begitu bagus. Walaupun begitu, Windows yang diluncurkan pada September 2000 ini memperkenalkan beberapa konsep penting untuk para penggunanya, seperti sistem recovery otomatis. Pada Windows ME pertama kali diperkenalkan Internet Explorer 5,5, Windows Media Player 7, dan Windows Movie Maker. Kemudian Windows 2000 bulan Februari tahun 2000 dapat dikatakan sebagai kembaran Windows ME karena lahir pada tahun yang sama. Windows 2000 selanjutnya dikembangkan menjadi Windows XP. Pada Windows 2000, hal yang paling menonjol adalah mulai diperkenalkan sistem hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, restart, dan standby. Windows XP pada bulan Agustus tahun 2001, di mana versi Windows yang paling banyak disukai oleh pengguna berbasiskan Windows 2000 dan juga elemen yang ramah dengan pengguna dari Windows ME. Dan juga pada Windows XP diperkenalkan ClearType, sebuah program yang didesain untuk memudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD booming dan fitur autoplay dari sebuah CD. Kemudian Windows Vista pada bulan November tahun 2006, di mana mengalami tingkat popularitasnya 6 tahun setelah diluncurkannya. Setelah kemudian Windows Vista hadir pada November 2006, pada Windows Vista ini tampilan Windows lebih fokus pada elemen transparan seperti shared dan security di dalamnya. Kemudian Windows 7 pada bulan Juli tahun 2009, di mana diluncurkannya dengan misi memperbaiki berbagai macam masalah dan kritik yang diterima oleh Windows Vista. Kemudian Windows 8 pada bulan Oktober 2012, di mana Microsoft berharap di Windows 8 ini menjadi primadona baru lagi pengguna komputer yang sebelumnya sudah puas dengan Windows 7. Hal yang paling mencolok dari Windows 8 ini yaitu adanya widget untuk menggantikan daftar berbagai program di tombol Start. Windows 8,1 pada bulan Oktober 2013 memiliki tombol Windows 8,1 yang dirilis pada Oktober 2013 memunculkan kembali tombol Start, namun dengan ikon yang bergambar 4 jendela, logo Windows versi flat, bukan tulisan Start. Banyak perubahan ya. Kemudian Windows 10 pada bulan Juli 2015, di mana
Windows 10 tetap dipertahankan tombol start dengan desktop yang lebih seimbang. Windows 10 ini memiliki tampilan yang elegan dan minimalis sehingga membuat penggunanya nyaman dalam menggunakannya. Beberapa fitur lain pun yang menarik dari Windows 10 ini. Itulah penjelasan dari sistem operasi, sistem komputer, dan Windows dan lain-lain juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.